sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. Basarnas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalat atau perdata secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka ke Basarnas atau Basarnas, maka Basarnas mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada peraturan prosedur Basarnas yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basarnas dilakukan oleh para pihak dengan cara menyantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa. Tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan arbitrase. Yang selanjutnya, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Yang selanjutnya, jawaban eksepsi dan rekovensi termohon. Yang selanjutnya, perdamaian. Yang selanjutnya, pembuktian dan saksi. Yang selanjutnya, pencabutan permohonan. Yang selanjutnya, putusan. Yang selanjutnya, pendaftaran putusan. Yang selanjutnya, eksekusi putusan Basarnas. Perbandingan peraturan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basarnas sebagai berikut. Yang pertama, persamaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Ada persamaan substansi antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah, di mana arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan atau al-qada. Berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahkan Undang-Undang arbitrase ini tidak ada satu pasal pun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan undang-undang tersebut termasuk juga arbitrase syariah. Yang kedua, perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dalam peraturan prosedur beracara BANI dan Basarnas melalui kriteria antara lain, yaitu sumber hukum formil antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah sama, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 58 sampai dengan 59. Dalam pasal 19 peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, putusan dijalankan menuntut ketentuan dimuat dalam pasal 637 dan pasal 639. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS pasal 81 menyatakan bahwa pada saat undang-undang arbitrase ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651
dan pasal 377 Reglamen Indonesia yang diperbarui dan pasal 705 acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dinyatakan secara eksplisit keberadaan arbitrasi syariah. Secara eksplisit, kehadiran arbitrasi syariah dinyatakan dalam penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan undang-undang tersebut termasuk juga arbitrasi syariah. Yang selanjutnya asas. Asas yang berlaku dalam arbitrase nasional dapat digunakan dalam arbitrasi syariah. Hanya ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrasi syariah, yaitu semua prosedur arbitrasi syariah haruslah menjalankan prinsip syariah. Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan atau bisnis dan industri dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan. Yang selanjutnya, tahap pemeriksaan arbitrase secara umum. Pengaturan tata beracara dalam peraturan prosedur BANI dan prosedur Basarnas relatif sama dengan kekhususan masing-masing. Tahap pemeriksaan arbitrase dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap pemeriksaan atau tahap pendahuluan. Meliputi adanya perjanjian arbitrase, penunjukan arbiter, pengajuan surat tuntutan dari pemohon, jawaban dari termohon, dan perintah arbiter agar para pihak menghadap dalam sidang arbitrase. Yang kedua, tahap pemeriksaan atau penentuan meliputi perdamaian, awal pemeriksaan, peristiwa, penelitian atas bukti-bukti dan pembahasan pengambilan putusan. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan putusan meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan, eksekusi putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase. Nah, yang selanjutnya berakhirnya ikatan arbitrase. Secara umum dapat dilakukan bahwa tugas arbiter sudah dianggap dimulai terhitung sejak dia menerima penunjuknya, yang diikut dengan penandatanganan perjanjian di antara arbiter dengan para pihak yang bersengketa dan akan berakhir segera setelah arbiter menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berakhirnya tugas arbitrase bukan cuma setelah dikeluarkannya putusan, tapi juga ada kejadian-kejadian atas hal-hal tertentu yang memungkinkan berakhirnya tugas arbiter sebelum waktunya. Ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya tugas arbiter terdapat pada pasal 73 sampai dengan 75. Pasal 73 menyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena putusan mengenai sengketa setelah diambil. Selanjutnya, jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbiter atau sesudah diperpanjangan oleh para pihak telah lampau. Yang selanjutnya, para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.